Rocky dekat. Kan bisa dipindah. Selamat pagi Pak Rocky. Pagi Bu. Ya, hari ini Pak Rocky mau saya observasi ya saat pembelajaran di kelas. Ini mata pelajarannya Pak Rocky apa? Dasar kejuruan itu elemen yang dibahas itu tentang alat ukur parniatika. Nah, tujuan pembelajarannya Pak Rocky hari ini? Ya, itu ada 3. Yang pertama, siswa mengenal atau mengetahui fungsi alat ukur jangka sorong. Yang kedua, siswa mengetahui bagian-bagian dan jenis-jenis alat ukur jangka sorong. Dan yang terakhir, siswa mengetahui cara menggunakan serta cara membaca hasil dari alat ukur jangka sorong tersebut. Berarti tujuan belajar ini ada 3 ya Pak? Iya. Nah, kira-kira area pengembangan yang Pengembangan. mungkin hendak Pak Rocky capai saat pembelajaran itu? Yang pertama, dari segi karakter itu menumbuhkan sikap positif dalam pembelajaran. Yang kedua, memandu proses pembelajaran secara efektif. Terus yang terakhir, melakukan asesmen atau umpan balik. Nah, strategi yang Pak Rocky pakai untuk pembelajaran hari ini? Strategi yang dipakai discovery learning, problem based learning, pembelajaran diferensiasi, serta yang terakhir KSE. KSE ya, pakai KSE ya. Kompetensinya pembelajaran sosial emosional ya. Nanti saya mungkin akan hadir di kelasnya Pak Rocky untuk observasi. Mungkin untuk saat ini terima kasih. Sebentar lagi mungkin saya akan hadir. Terima kasih Pak Rocky. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Nah, jadi untuk materi hari ini yaitu kita membahas tentang Vernier Caliper. Namun sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya sebelum memulai kita mengawali dengan doa. Silakan ketua kelas siapkan untuk berdoa. Tempat duduk siap. Berdoa. Bapak absen dulu ya. Coba. Abil Pandawa ada? Adrian? Fauzi? Izin. Surya Agung? Zulfikar? Tak hadir. Jadi teman kalian yang sakit tersebut itu udah berapa hari? 2 hari dari sama hari ini. Oke, jadi kita doakan saja agar temannya bisa cepat sehat dan bergabung untuk mengikuti pembelajaran kita berikutnya, ya. Namun sebelumnya ada enggak yang masih ingat materi kita minggu lalu tentang Mister Baja? Oke, ya. Jadi sebelum kita lanjut ke Vernier Caliper tentang Mister Baja, siapa yang masih ingat apa fungsi Mister Baja? Mengukur ketinggian. Yang lain? Mengukur lebar. Mengukur lebar panjang suatu benda. Oke, dah. Berarti kalian sudah paham ya tentang materi sebelumnya. Nah, namun
kita akan masuk nantinya tentang alat ukur, yaitu vernier caliper. Ya, apa yang dimaksud dengan alat ukur? Tadi kan sudah dijawab tuh tentang fungsi mistar baja. Sekarang pertanyaannya, apa itu yang dimaksud dengan alat ukur? Ya, Alat yang digunakan untuk mengukur besaran suatu benda. alat yang digunakan untuk ukur besaran. Yang lain, yang dapat mengukur dan menentukan panjang atau lebar atau keausan dari suatu benda. Ya, jadi kita masuk ke vernier caliper. Sebelumnya sudah pernah lihat alat ukur vernier caliper? Pernah? Sudah pernah gunakan? Belum. Oke, kita lihat ya. Ada 3 tujuannya ya. Yang pertama itu mengetahui fungsi alat ukur vernier caliper beserta bagian-bagiannya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan alat ukur vernier caliper tapi kita tidak mengetahui fungsinya, sama juga dengan bohong. Nanti kalau misalkan ada yang bertanya, apa fungsi alat ukur tersebut? Ya kan? Nah, apa bagi-bagiannya? Kita nggak tahu bagi-bagiannya. Tentunya kalau misalkan kita mau mengajarkan seseorang, tentu kita harus paham dulu, ya kan? Nah, terus yang kedua, mengetahui cara menggunakannya. Menggunakan alat ukur tersebut, bagaimana cara menggunakannya, ya. Jadi jangan asal-asal nantinya dalam menggunakan. Nanti kalau misalkan kalian sudah paham, kalian bisa mengajarkan, memberitahu teman kalian yang masih belum paham, ya. Terus yang ketiga, cara membaca hasil pengukuran tersebut, ya. Nah, itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, kita langsung masuk ke fungsi vernier caliper. Nah, ini fungsinya, ya. Yang pertama fungsinya untuk mengukur diameter luar dan dalam, ya. Itu fungsi yang pertama. Yang kedua untuk mengukur kedalaman. Tipe alat ukur jangka sorong ada 3, ya. Yang pertama tipe jangka sorong mekanik, ini dia modelnya. Yang kedua tipe jangka sorong digital seperti ini, dan yang terakhir tipe jangka sorong dial atau jarum seperti ini. Vernier caliper jangkauannya itu ada beberapa macam, ya. Mulai dari yang 150 mm sampai 300 mm. Jadi kita sesuaikan dalam penggunaannya. Kalau misalkan ukuran yang kita atau ketebalan yang suatu benda tersebut kita ukurnya melebihi dari 15 cm, ya kan? Senti dijadikan ke mili itu 150, ya. Melebihi dari 150 maka kita akan menggunakan yang 200. Kalau misalkan dia melebihi dari 200 maka gunakan yang 250 dan begitu selanjutnya, ya. Ini bagi-bagian dari vernier caliper, ya. Dia ada 3 alat pengukuran. Yang pertama ini dia outset jaw atau rahang luar, yang kedua inset jaw atau rahang dalam, ya, dan yang ketiga depth bar. Nah, ini untuk pengukurannya, ya. Namun bagian yang lainnya ada, yaitu clamp screw, itu adalah untuk pengunci, ya. Slider ini untuk sebagai peluncur nantinya, jadi dia akan meluncur. Terus ini titik acuan untuk mengukur kedalaman, ini dia. Terus dia ada 2 skala. Yang pertama itu adalah skala vernier, ini dia. Yang mana skala vernier tersebut itu yang bisa digeser nantinya, ya, digeser ke belakang, digeser ke depan. Ini dia skala vernier. Terus yang selanjutnya main scale atau skala utama. Skala utama tersebut itu adalah skala yang tetap, dia tidak bisa digeser, dia akan tetap di sini posisinya. Ini bagi-bagiannya, ya. Nah, jadi
Kalau misalkan rahang dalam, ya, fungsinya untuk mengukur diameter dalam, ya. Ini dia. Jadi kita gunakan ini. Kalau misalkan rahang luar, fungsinya untuk mengukur diameter luar, ketebalan, itu bisa diukur di rahang luar. Terus kalau depth bar itu adalah fungsinya untuk mengukur kedalaman atau ketinggian. Jadi ini kita gunakan. Jadi satu alat ukur ini ada 3 langsung fungsinya dalam melakukan pengukuran. Kadang ada juga satu alat ukur cuma satu bisanya, ya kan? Kalau ini tidak, bisa mengukur diameter dalam, diameter luar, dan ketinggian. Ada 3 langsung. Terus tadi itu ada ketelitian dari skala Vernier, ya. Di mana bisa melihat ketelitian dari skala Vernier? Di sini. Ini dia. Dia akan tertera di sini nantinya. 0,05 mm. Ini adalah ketelitian dari skala Vernier. Ya. Kalau misalkan dia 0,02 juga tertera di sini nantinya. Jadi tergantung jumlah garis ini, ruasnya ini nantinya. 0,05 atau 0,02, ya, atau inci nantinya. Paham? Sampai bagian-bagian ini? Ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, cara menggunakan, ya. Nah, ini dia cara menggunakan. Nah, jadi sebelum menggunakan alat ukur tersebut, kita harus melihat di sini kan ada angka 0 di skala Vernier dan terakhir angka 10, ya kan? Di skala tetap juga ada angka 0 dan terakhir tergantung ruasnya, ya, atau panjangnya, ada yang 15. Anggap saja yang 15. Terakhir 150 misalkan. Nah, kita lihat dulu sebelum kita gunakan. 0 yang ada pada skala Vernier dengan 0 yang ada pada skala utama itu garisnya sejajar, lurus. Ya, rahang bawahnya tidak bersentuhan, tapi nolnya sudah sejajar, Pak. Namun rahangnya aja yang tidak bersentuhan. Itu akan membuat pengukuran yang akan kita lakukan itu akan menjadi lebih besar nantinya. Kenapa lebih besar? Karena jarak rahang ini. Kalau misalkan kita menggunakan rahang luar. Nah, tapi ada juga seperti ini, rahang atas atau rahang dalam, ya, dia berdempet, ya, seperti ini, ya kan, berdempet. Kalau seperti ini itu akan memperbesar pengukuran, jadi hasilnya tidak akan akurat yang didapat nantinya, ya. Paham kan? Nah. Ini cara menggunakan atau mengukur diameter luar. Nah, ini cara menggunakannya, ya. Posisinya di sini. Jangan ada yang di atas ini. Jangan ada yang di bawah. Posisinya di tengah ini, ya. Dan jangan juga ada yang miring seperti ini. Miring ke kiri atau tidak miring ke kanan. Kalau miring ke kiri atau miring ke kanan, itu akan memperbesar hasil yang diukur nantinya. Paham? Nah, kita lanjut, ya. Nih, untuk mengukur diameter dalam juga seperti itu, ya. Posisinya menyentuh seperti ini. Jangan ada yang miring. Miring seperti ini, ya. Kalau misalkan miring, itu akan mengakibatkan hasil pengukuran tidak akan akurat. Atau seperti ini, posisikan dalam mengukur diameter dalam, dia berada di tengah-tengah, jangan berada di pinggir, ya. Nah, ini kita mulai masuk ke cara pembacaannya. Cara pembacaan dari alat ukur jangka sorong tersebut, ya. Nah, cara pembacaannya yang pertama, ya, dia ada 2 skala, 2 angka. Yang pertama angka nominal dan 1 angka desimal, ya. Nah,
Yang mana angka nominal tersebut itu didapat pada skala utama atau main scale. Di situ yang didapat nantinya. Kalau misalkan angka desimal itu didapat pada skala Vernier, ya, itu nilainya nanti. Nah. Jadi cara pembacaannya, ya, garis atau nol pertama pada skala Vernier menunjukkan nilai pada skala utama. Nah, jadi nol pada skala Vernier, nol yang pertama tadi, ya kan, itu akan menunjukkan nilai pada skala utama atau pada angka nominalnya, ya. Nah, sedangkan untuk mencari angka desimal, nah, setelah nol pertama, garis pertama sesudah nol dari skala Vernier sampai garis terakhir, lihat mana yang paling sejajar garisnya antara skala Vernier dengan skala utama dengan skala Vernier. Lihat, cari garis yang paling sejajar. Nah, jadi itulah menandakan bahwa angka desimalnya nanti. Ya, kita lihat di garis, paham? Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan kita saksikan video dalam melakukan atau menggunakan alat ukur jangka sorong tersebut atau Vernier Caliper, ya. Silakan dilihat, ya. Sahabat satu hati, kali ini kita akan belajar Vernier Caliper. Mari kita belajar bersama. Oke sahabat, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat semuanya. Saksikan video selanjutnya. Salam satu hati. Itu video tentang menggunakan alat ukur jangka sorong atau Vernier Caliper yang sudah Bapak terangkan tadi, ya. Itu untuk memperkuat atau memperjelas materinya. Nah, sekarang kalian lihat di atas meja ini, ya, ini ada dua buah alat ukur Vernier Caliper atau jangka sorong. Yang pertama dengan skala 0,02, ya. Terus yang kedua dengan skala 0,05. Di sini bisa dilihat, ya. Kalau misalkan yang satu itu ada tulisannya, ketelitian dari skala Verniernya itu 0,05. Nah, dan yang satu lagi itu tidak ada tulisannya, seperti ini, ya. Bagaimana cara menentukannya? Lihat dari jumlah baris yang ada pada skala Vernier. Apa perbedaan tadi? Yang 0,02 dengan 0,05, jumlah garis atau jumlah barisnya berbeda, ya kan? Nah, itu aja ya dilihat. Jadi kalau misalkan tidak ada angkanya, itu dapat kita lihat seperti itu jumlah garisnya, ya. Nah, hari ini Bapak akan cobakan untuk melakukan pengukuran tersebut. Nah, ini ada bendanya yaitu camshaft dari motor. Nah, Bapak akan mencoba mengukur yang namanya diameter luar dengan menggunakan rahang luar, ya. Posisinya bukan di pinggir ini, ya, tapi di tengah-tengah seperti ini. Nampak kan? Seperti ini, ya. Habis itu kita lakukan penguncian. Tugas kalian semuanya, ada job sheet yang sudah Bapak bagikan minggu lalu, ya kan? Itu tentang pengukuran alat ukur Vernier Caliper yang sudah Bapak bagikan, dan sekarang kita akan mempraktekannya, ya. Nah,
di dalam job sheet tersebut itu ada 3 pengukuran yang harus diambil. Yang pertama mengukur diameter dalam, diameter luar, dan ketinggian. Ya. Nah, jadi bahannya juga sudah Bapak siapkan. Nah, namun sebelum kalian mengerjakannya, silahkan kalian bagi menjadi 3 kelompok. Menjadi 3 kelompok ya. Menjadi 3 kelompok. Nah, silakan bagi. Dah? Kelompok 1 yang mana? Kelompok 2? Yang mana kelompok 2? Yang mana kelompok 2? Kelompok 3? Oke. Ya. Nah, sekarang ini Bapak sudah menyiapkan 3 blok silinder dari sepeda motor ya. Yang kelompok 1 ini bloknya silahkan nantinya diukur diameter dalam, diameter luar ya, terus ketinggian dari bloknya ya. Nah, dengan menggunakan 2 alat ukur atau 2 jangka sorong dengan ketelitian yang berbeda ya. Ketinggian seperti ini nantinya ya, diameter dalam seperti ini, posisikan di tengah-tengah, diameter luar seperti ini ya. Nah, mulai, ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya? Tidak? Bisa langsung kita mulai? Nah, silakan kelompok 1, silakan mulai duluan. Kelompok 1. Yang kelompok yang lain itu silakan diskusi dulu dari cara pembacaan atau yang lainnya. Mana tahu ada yang masih belum paham, diskusi dulu. Yang berapa? Ketelitian berapa? 0,5. 0,05. Ketelitian 0,02 sudah? Berapa hasilnya? 59,15. Yang 0,05 berapa tadi? 58. 58,95. 59,15. 58,95. Ya, Pak. 59,15. Oh. Oke, nah kembali ke tempat duduk. Nah, kelompok terakhir. Nih kelompok terakhir ya. 61 mana ada. Nilai utang. Mulai Makin lama dilihat makin sejajar semua garisnya. garis garis tetang deh. Dah, silakan duduk. Sekarang cara merawatnya lagi, ya. Kan tadi kan sudah kita gunakan alat ukur ini, ya kan? Tentunya ada debu yang menempel, ya kan? Kita bersihkan seperti ini, ya. Kita bersihkan sampai ke dep barnya. Terus ada ruas ke posisi dep bar juga kita bersihkan. Setelah itu kita kasih pelumas, ya. Nih pelumas yang kita kasih itu berupa oli, ya. Namun apakah olinya terserah kita? Tidak, olinya oli yang baru, jangan oli bekas kalian kasih, ya. Kalau oli bekas kalian kasih, maka nantinya yang namanya oli bekas tentunya ada banyak kotoran atau debu-debu, arang-arang yang terbawa oleh oli tersebut, ya kan? Nah, itu akan merusak alat ukur. Jadi oli yang baru dikasih, ya. Terus kita mainkan sedikit seperti ini, ya.
agar kelancaran dari slidernya tetap terjaga. Nah, jangan terlalu banyak olinya ya. Nah, jadi kita lap sedikit lah biar tidak terlalu banyak olinya. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke dalam kotaknya atau sarungnya. Nah, ya, masukkan ke dalam sarungnya dulu. Begitu juga yang di 0,02 kita lap dulu ya. Nah, itulah cara merawatnya. Nanti dalam meletakkannya itu kita taruh di dalam lemari bagusnya. Nah, jangan kalian samakan. Misalkan ini letak alat kur, ini letak bola silinder, kalian tumpuk bola silindernya di atas. Jangan, itu akan merusak nantinya, merusak alat kur ya. Nah, dah paham? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dalam pembacaan Al-Qur'an jangka sorong? Kalau tidak, silahkan kumpulkan job sheetnya biar bisa Bapak nilai nantinya. Ramadhani, silahkan buat hasil kesimpulannya dulu. Firman Taslim, silahkan buat kesimpulannya. Sudah semuanya kan? Job sheetnya? Nah. Kira-kira menurut kalian dalam pelajaran kita mengenai jangka sorong tadi atau vernier kaliper tadi itu sulit, sedang, atau mudah? Sedang. Kenapa? Sedang. Karena butuh pemahaman lebih. Sedang. Yang lain? Ketelitian mata. Jadi tadi nampak ya pas per kelompok itu penglihatannya beda-beda. Ada yang 51,80, ada yang 51,88. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, yang lain ada? Ada. Nah, jadi kita simpulkan ya dari materi kita hari ini. Itulah kesimpulan pembelajaran kita kali ini. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran, dari pembelajaran tadi, kira-kira siapa yang bisa mengulang kembali kesimpulan yang sudah Bapak sampaikan tadi? Siapa yang bisa? Cara pembacaan? Cara pembacaan garis angka 0 pada vernier menentukan nilai pada skala utama. Ya, betul. Terus Bapak ulang lagi ya. Yang dimaksud oleh Firman Taslim tadi ya, untuk cara pembacaan Al-Qur'an jangka sorong, yang pertama, nol pertama pada skala vernier menunjukkan nilai pada skala utama. Terus garis pertama sesudah 0 pada skala vernier sampai garis terakhir dilihat yang sejajar itu akan menunjukkan nilai pada skala vernier ya. Nah, itulah kira-kira kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini ya. Terus tadi kan dalam pembacaan alat ukur vernier kaliper itu banyak yang berbeda pendapat ya kan dari hasil. Nah, namun itu semua dari perbedaan pendapat tersebut terletaknya di penglihatan mata sebenarnya. Itu yang membedakan hasil yang berbeda ya. Nah, makanya untuk kalian semuanya, bagi yang candu atau yang sering main game di HP ya, usahakan
dihentikan atau dikurangkan. Kalau misalkan tidak bisa menghentikan secara maksimal, ya udah kurangi durasi dalam menggunakan atau memain game di HP, karena itu akan dapat merusak mata. Terus satu lagi, kalau misalkan dalam main HP nantinya jangan ada yang sambil tiduran, ya kan? Karena itu akan cepat nantinya merusak mata. Jadi kalau misalkan main HP itu usahakan posisi duduk, jangan dekat seperti ini, tapi jauh, kasih jarak yang cukup jauh, ya. Oke, untuk minggu depan, ya, kita akan masuk pada materi tentang mikrometer, alat ukur mikrometer, ya. Nah, jadi silahkan sebelum masuk pembelajarannya, kalian cari dulu, kalian sharing di HP-nya, ya, tentang alat ukur mikrometer, agar dalam melakukan pembelajaran itu akan lebih mudah. Nah, karena dalam pembacaan alat ukur mikrometer dengan vernier kaliper itu berbeda, ya, cara membacanya. Dia juga ada 2 skala nantinya, skala tetap pasti, skala tetap atau skala utama juga ada, ya, tapi ada satu lagi skala yang lain. Nah, jadi itu silakan kalian cari dulu, ya, materi tersebut kalian pelajari, dan minggu depan akan Bapak jelaskan tentang alat ukur mikrometer, ya. Jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini, ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelum mengakhiri, silakan kalian bersyukur dulu. Silakan pimpin ketua kelas. Di tempat duduk siap, bersyukur mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang dan hati-hati di jalan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan dilakukan percakapan pasca observasi yang dilakukan kemarin tanggal 18 Oktober ini sama Pak Rocky Trisatria. Kemarin dilakukan tanggal 18 Oktober. Jadi sekarang yang percakapan pra-observasinya sudah dilakukan, dan sekarang terus saat pembelajaran juga sudah. Sekarang yang pasca observasinya lagi, ya Pak Rocky. Pertanyaannya ada beberapa pertanyaan ini Pak Rocky yang mungkin bisa dijawab. Kira-kira apa refleksi dari Pak Rocky setelah kita lakukan observasi kemarin? Yang pertama itu kegiatan pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan modul yang sudah dibuat. Terus kedua, langkah-langkah yang dilakukan dalam pembelajaran sesuai dengan modul. Percakapan dan catatan, kira-kira Catatan dalam pembelajaran yang sudah dilakukan itu adanya siswa yang kurang aktif
dalam melaksanakan diskusi di waktu kegiatan PBM. Sudah Pak? Dah jauh. Ada siswa yang kurang aktif. Ya, yang kurang aktif. Nah, kira-kira rencana tindak lanjutnya apa Pak dengan kejadian itu? Tindak lanjut memaksimalkan kembali kegiatan PBM dari siswa yang kurang aktif tersebut. Ini tulis ya, Pak, ada informasi. Nah, aktivitas pengembangan kira-kira aktivitas untuk pengembangan diri ke depannya apa yang mungkin Pak Rocky lakukan terhadap pembelajaran? Mencoba mencari media yang mudah dimengerti oleh siswa serta yang bisa dipahami dengan cepat. Tujuan yang tidak dicapai dengan Aktivitas tersebut tujuan dicapai agar dalam melakukan PBM materi yang disajikan siswa tersebut aktif serta mengerti di waktu kegiatan PBM. Nah, ukuran keberhasilannya seperti apa Pak? Ukuran keberhasilan kok. Mungkin siswa lebih paham. Nah, kalau ukuran keberhasilan itu kita lihat dari praktek yang akan dilakukan oleh siswa setelah kita menyajikan teori. Di sana kita cobakan perorangan siswa. Kalau mereka sudah paham atau mengerti dengan langkah-langkah yang disajikan atau menggunakan suatu peralatan, jadi dirasa itu keberhasilan sudah tercapai, Bu. Nah, alat pendukungnya kira-kira? Alat pendukung itu yang pertama itu adalah alat ukur yang digunakan, itu vernier kaliper. Terus bahan yang akan diukur nantinya, terus majun atau kain lap, terus satu lagi oliken nantinya. Oliken tersebut gunanya untuk sebagai perawatan nanti. Belajar dulu ya Pak ya. Dan belajar. Nanti boleh terlupakan. Waktunya 2 kali 45 menit. Ya. Nah Pak Rocky, mungkin pasca observasi kita udah selesai, bisa minta tolong dibantu tangannya.